Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Priyansyah dengan NIM F5124038. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari program kami di kelompok 8 kelas TIA, yaitu program sistem manajemen gudang menggunakan struktur data stack ya. Jadi untuk anggota kelompok kami itu ada Riyadi Hamdani, ada Fauzira, di Septiana, ada Made Bagas Mardiana, ada Atalia Victoria, dan juga ada saya sendiri yaitu Alif Apriansyah. Nah, sebelum saya menjelaskan kode program dari kami yang kita sudah buat, saya akan menjawab dulu jawaban yang ada di maksudnya pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok kami ya. Jadi yang pertama itu adalah disuruh buat struktur data barang yang menyimpan nama barang, jumlah barang, harga barang, dan juga pointer pref dan next. Nah, di program kami sudah membuat sebuah struct barang yang dimana dalam struct barang itu di sini kita sudah membuat variabel nama barang dengan tipe data string dan juga variabel jumlah barang dan harga barang dengan tipe data integer dan juga pointer pref dan pointer next. Sehingga untuk pertanyaan ini sudah terjawab ya. Jadi kita sudah memiliki ini. Kemudian untuk implementasi fungsinya, ya yang pertama di sini ada create barang. Jadi sesungguhnya kami di program ini tidak membuat fungsi create barang, akan tetapi kami membuat sebuah konstruktor barang ini mana ini untuk mengisi data-data dari barang yang kita akan input nanti di terminal. Jadi di sini ada konstruktor barang dengan parameter nama, jumlah, dan harga. Ini mana nama yang nanti diinput di sini yang di terminal itu akan menjadi data dari nama barang itu. Ya, nama yang kita input akan menjadi nama barang. Jumlah yang diinput juga akan menjadi jumlah barangnya dari konstruktor barang itu, dan juga harga yang diinput itu akan menjadi harga barangnya juga. Ya. Dan juga di sini prefnya itu masih 0 dan juga next itu masih 0 untuk sementara ya. Oke. Kemudian untuk fungsi yang lain yaitu push barang, kami sudah membuat fungsi push barang ya. Yang ini. Nah, di sini kami sudah membuat fungsi push barang, berarti ini untuk mempush atau menambahkan barang ya pada sistem nanti di program. Kemudian kami juga sudah membuat pop barang ya. Fungsi pop barang ini berarti ini untuk mengambil atau mengeluarkan barang nanti yang sudah kita push ya. Dan juga ada pick barang, kami sudah membuat fungsi pick barang yang berarti ini untuk mengecek suatu barang dengan posisi tertentu ya. Dan juga ada change barang ya, kita sudah membuat juga fungsi change barang yang berarti ini fungsi untuk mengubah barang tergantung posisinya kita ya, mengubah suatu barang entah namanya atau jumlahnya atau harganya atau ketiganya itu sendiri tergantung posisinya. Kemudian di sini ada destroy barang, kita juga sudah membuat destroy barang. Fungsi destroy ini untuk menghapus seluruh barang yang kita sudah push ya, menghapus seluruh barang yang kita sudah push. Kemudian di sini ada fungsi is full barang, is empty barang, dan icon barang. Kita juga sudah membuat sebuah fungsi ya, fungsi dimana jika kondisinya itu gudangnya kosong dan juga gudangnya penuh, dan juga fungsi menghitung barang atau count barang ya. Jadi ini kita sudah ada ya ketiga ini. Dan juga fungsi terakhir yaitu display barang, kita sudah membuat juga suatu fungsi display barang, berarti ini untuk mengecek seluruh atau menampilkan seluruh barang yang kita sudah push ya, seperti itu. Oke. Untuk yang ketiga ya, buat di sini kita sudah membuat fungsi total nilai barang ya. Di sini disuruh membuat fungsi total nilai barang yang berarti dia menghitung total nilai semua barang. Kita sudah membuat juga itu ya, yaitu ini fungsi jumlah harga barang ya, yang berarti ini untuk menjumlahkan seluruh harga barang dari barang yang kita sudah push di program ini ya. Oke, dan yang terakhir ya itu dan yang terakhir itu memsimulasikan prosesnya di integer main. Nah, jadi di sini kita
akan mengsimulasikan bagaimana programnya itu terjadi ya. Di sini yang pertama itu kita menambahkan 4 barang. Berarti kita akan mempush sebuah barang ya. Yaitu apa tadi? Kardus paket. Tunggu saya ambil. Sini ya. Oke. Di sini kita menambahkan 4 barang yaitu kardus, paket, botol, dan elektronik. Nah, karena kita ingin menambahkan berarti kita akan menggunakan fungsi push barang ya. Di sini cara memanggilnya itu kita menggunakan variabel GB. Di sini kita sudah memanggil kelas gudang barang dengan variabel GB ya. Cara panggil itu yaitu begini GB baru kita push barang. Nah, dengan parameter karena di sini nama barang itu kardus berarti kita tulis ini kardus untuk nama barangnya. Dan juga kemudian itu jumlahnya ya. Jumlahnya itu di sini saya random aja. Saya ambil 3. Dan juga harganya. Harganya di sini juga saya kasih sembarang ya. 8.000 lah. Jangan lupa titik koma. Karena di sini kita membuat 4 jadi kita buat 4 aja. Ya, dengan barang itu yang kedua itu paket. Ya. Ini jumlahnya 2 mungkin. Ini 6.000 lah. Dan di sini juga botol-botol. Ya. Mari sini terserah lah ya 5. Sini 7.000. Dan juga ini yang terakhir elektronik. 2 lah. 10.000. Oke. Jadi untuk menambahkan 4 barang sudah. Kemudian di sini kita disuruh menampilkan semua data. Berarti kita menggunakan fungsi display ya. Berarti kita menggunakan fungsi display yang ini ya. Nah, kemudian di sini kita menghapus barang menggunakan fungsi pop. Nah, berarti kita panggil fungsi pop. Itu. Ya, berarti dia itu menghapus satu barang aja. Berarti yang akan terhapus ini yaitu yang barang terakhir yaitu elektronik. Ya. Kemudian di sini menggunakan fungsi pick ya, lihat barang posisi kedua. Nah, berarti kita panggil fungsi pick posisi kedua ya. Nah. Oke. Kemudian di sini ubah nama barang, berarti kita menggunakan fungsi change ya, berarti mengubah. Nah, untuk parameternya ini di sini dibilang dia mengubah posisi ke 1, berarti kita tulis dulu posisinya. Kemudian mengubahnya itu dengan nama ya. Di sini habis itu parameter nama itu perusahaan. Ya, dan di sini jumlahnya terserah ya, random juga. Saya kasih 5 lah. 5 baris ini berapa ya? 8.000. Random saja ya. Nah, kemudian yang terakhir itu hitung total nilai semua barang. Berarti kita menggunakan di sini. Kita menggunakan jumlah harga barang. Oke. Karena di sini untuk menjumlah atau mentotal semua nilai dari barang. Nah, ketika kita run ini ya. Jadi ini sudah kita simulasikan. Oh ya, ini bekas saya run tadi ya. Saya hapus ulang. Oke. Nah, jadi ketika kita mempush barang, nanti akan teroutput sebuah teks begini ya. Barang kardus berhasil ditambahkan, paket ditambahkan, botol ditambahkan, elektronik ditambahkan. Nanti ada algoritmanya nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya mungkin ya. Nah, di sini habis push barang ini ada fungsi display, berarti dia menampilkan seluruh gudang yang habis kita push ya. Nah, jadi dia itu berawal dari kardus, karena kardus ini yang pertama, jadi kardus berada di paling bawah ya. Jadi kardus, baru paket, baru botol, dan yang paling baru itu yang paling atas, elektronik ya. Kemudian habis display barang, di sini kita mempop, berarti habis display ini kita mengempop barang ini ya, karena dia yang paling atas itu elektronik, berarti dia akan mengeluarkan barangnya itu elektronik, sehingga di sini akan terlalu lagi mengeluarkan barang elektronik berhasil. Nah, kemudian habis ini ada pick barang 2, berarti kita mempick atau melihat barang yang ada di posisi kedua ya. Nah, dan yang di posisi kedua itu ada paket, karena biarpun di sini displaynya di sini paket ketiga, tapi karena kita habis
pop yang barang elektronik sehingga paket ini berada di posisi kedua. Sehingga yang di pick ini adalah yang paket itu. Ya, dan ditampilkan paketnya namanya. Paket jumlahnya 2 dan harganya 6.000 sesuai ya. Dan ini untuk change barang, fungsi change barang berarti mengubah posisi ke satu yang awalnya mungkin botol ya, mengubah yang sebelumnya itu botol dengan jumlah harga 5 dan harga 7.000, dan setelah diubah itu menjadi laptop rusak jumlahnya tetap 5 ya, karena di sini 5 dan harganya 8.000. Kemudian jumlah harga barang berarti menjumlah seluruh harga barang yang ada di gudang ya, seperti itu. Oke, untuk bagaimana proses algoritmanya atau program dari kami ini, saya akan serahkan oleh teman saya ya. Kepada teman saya silakan. Perkenalkan, nama saya Talia Victoria Domenico Pagan dengan NIM F5512408. Saya berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Nama anggota kelompok kami yaitu Redi Hamdani, Fauzira Dwi Septiana, Made Magas Badiana, Atalia Victoria Domenico Pagan, yaitu saya sendiri, dan Alif Apriansyah. Masuk ke programnya, pertama kita menggunakan include IOStream agar program bisa menggunakan fungsi input-output seperti cin dan cout. Kemudian, define size 5 membuat sebuah konstanta bernama size dengan nilai 5 yang bisa digunakan untuk membatasi jumlah data. Kemudian, using namespace std supaya kita tidak perlu menulis std sebelum fungsi seperti cout, cin, atau string. Di sini, kita membuat kelas bernama gudang barang yang berfungsi sebagai wadah utama untuk menyimpan dan mengelola data barang. Semua data dan fungsi di bagian ini bersifat private, yang artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Di dalam kelas, ada struct atau struktur bernama barang. Struct ini digunakan untuk menyimpan satu data barang. Kemudian, struct ini mempunyai 5 anggota, yaitu struct nama barang, jumlah barang, harga barang, ref dan next sebagai pointer untuk menunjuk ke node sebelumnya dan sesudahnya. Struct ini juga mempunyai konstruktor yang dimana fungsinya khusus otomatis dijalankan saat objek barang dibuat. Fungsinya untuk menginisialisasi nama, jumlah, harga sesuai input, dan mengatur ref serta next ke null karena node ini belum terhubung ke node lainnya. Kemudian, setelah struct barang selesai, kita kembali ke kelas gudang barang. Kelas ini mempunyai 2 properti tambahan, yaitu top sebagai sebuah pointer ke barang untuk menunjuk ke node pertama atau node terakhir di linked list. Kemudian, ada uncount yang dimana sebuah integer yang dipakai untuk menyimpan jumlah total barang yang sudah ditambahkan. Kemudian, bagian publik ini artinya semua fungsi di bawahnya bisa diakses dari luar kelas. Kemudian, ini adalah konstruktor fungsi khusus yang otomatis dipanggil saat objek kelas dibuat. Di sini, topnya diset ke 0, yang artinya linked list-nya masih kosong. Dan count diset ke 0, karena belum ada barang di gudang. Kemudian, ada bool gudang kosong, di mana fungsi ini mengembalikan true jika masih tidak ada gudang di barang, alias count masih 0. Kemudian, bool gudang penuh, fungsi ini mengembalikan true kalau jumlah barang sudah sama dengan kapasitas maksimum, yaitu size, yang tadi didefinisikan dengan 5. Kemudian, void count barang berfungsi untuk menampilkan jumlah barang yang sudah tersimpan saat ini. Outputnya akan memperlihatkan total isi gudang dari 0 sampai maksimal 5. Perkenalkan, nama saya Fauzira Dwi Septiana dengan NIM F551240007. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kode program kelompok kami. Nah, di sini ada fungsi push barang, yaitu untuk mengisi barang baru yang berisi tipe data string nama, integer jumlah, dan integer harga. Pertama, kita menggunakan kondisi jika gudang penuh, maka akan mengeluarkan output gudang tersebut sudah penuh, kemudian di return. Nah, ini menggunakan struct barang, yaitu barang baru sama dengan new barang yang berisi nama, jumlah, dan harga. Kemudian ada kondisi jika gudang kosong, maka top itu
maka top adalah sama dengan barang baru yang baru diisi. Dan jika di gudang tersebut sudah ada isinya atau tidak kosong, maka barang baru yang tadi akan menjadi next, dan top itu adalah barang baru yang baru diisi kembali. Nah, pref dari top itu adalah barang yang baru. Jadi topnya itu adalah barang yang baru diisi. Kemudian count increment dan mengeluarkan output barang yang memanggil nama kemudian berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada fungsi pop barang, yaitu untuk mengeluarkan barang dari gudang. Di sini ada kondisi jika gudang tersebut kosong, maka akan mengeluarkan output gudang tersebut sudah kosong. Kemudian di return, dan jika gudang tersebut tidak kosong atau masih ada isinya, maka barang yang dikeluarkan yaitu yang berada di top. Nah, top tersebut akan berpindah ke next, yaitu barang yang ada di setelah top tadi. Kemudian jika top tidak sama dengan 0, maka pref dari top tersebut adalah 0. Kemudian akan mengeluarkan output, mengeluarkan barang, dan memanggil barang yang dikeluarkan dan berhasil. Nah, delete keluarkan ini untuk menghapus barang dari memori. Kemudian count decrement. Baik, perkenalkan nama saya Raditya Hamdani dengan NIM F55124006. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pick barang atau menentukan posisi yang mana barang yang ingin ditampilkan. Nah, pertama pada fungsi pick barang di mana terdapat parameter yaitu variabel posisi dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada kondisi. Jika gudangnya kosong, maka gudang tersebut akan ditampilkan gudang tersebut kosong, kemudian di return. Di sini ada kondisi lagi. Jika posisi itu di input -1 ke bawah, kemudian posisi di input 5 ke atas, itu akan menampilkan posisi yang Anda masukkan tidak valid, atau posisi yang Anda masukkan itu salah. Jadi, kemudian bakal di return. Kemudian memanggil fungsi struct barang dengan variabel pointer simpan, di mana untuk menyimpan topnya atau barang paling terakhir, di mana di sini membuat index sama dengan 1. Kemudian di sini ada perulangan while, di mana jika simpannya tidak kosong dan indeksnya lebih kecil dari posisi, maka akan melakukan simpan menunjuk next, kemudian index plus plus. Ini tergantung posisi yang akan dicari. Misalnya mencari posisi kedua pada gudang, itu akan looping sebanyak 1 kali di perulangan ini untuk mencari posisi indeks kedua pada barangnya atau gudangnya, pada barang yang ada pada gudangnya. Kemudian di sini ada kondisi jika simpannya itu tidak kosong atau tidak sama dengan kosong, itu akan menampilkan barang yang ingin ditentukan pada posisinya. Misalnya pada posisi 2 tersebut, itu akan menampilkan barang di posisi 2, kemudian menampilkan nama yang pada barang pada posisi 2 tersebut, kemudian menampilkan jumlah barang pada posisi 2 tersebut, kemudian menampilkan harga pada posisi kedua harga barang tersebut. Nah, di sini saya menjelaskan fungsi change barang lagi, di mana ada fungsi change barang yang dalam parameternya terdapat variabel posisi dengan tipe data integer, kemudian variabel nama dengan tipe data string, kemudian jumlah dengan tipe data integer, kemudian harga dengan tipe data integer. Nah, fungsi change barang ini berguna untuk mengubah atau memanipulasi nama, jumlah, sama harga pada barang yang ingin diubah. Baiklah, kemudian di sini pada
di sini ada kondisi jika gudangnya kosong, maka akan menampilkan gudang tersebut kosong. Kemudian akan di-return. Di sini ada kondisi lagi sama seperti pick barang, di mana jika di input nilainya -1 ke bawah atau 5 ke atas, itu akan menampilkan posisi yang Anda masukkan tidak valid atau tidak benar. Maka akan di-return. Kemudian memanggil struct barang dengan membuat pointer simpan. Yang disimpan adalah nilai top, di mana indeks index sama dengan 1. Ini untuk mencari, sama kayak pick barang. Ini untuk mencari posisi yang ingin kita cari, di mana di sini menggunakan perulangan untuk mencarinya, di mana kondisinya jika simpannya tidak kosong dan indeksnya lebih kecil dari posisi, itu akan melakukan perulangan, misalnya mencari posisi 3, itu akan melakukan perulangan 2 kali di sini, di mana simpan next mencari lagi posisi 1, simpan next posisi 2, dan seterusnya. Indeks plus itu untuk agar loopingannya ikut berulang juga. Oke, baik. Di sini ada kondisi lagi jika simpannya tidak sama dengan kosong atau tidak kosong, maka dia akan menampilkan cout data sebelum diubah. Misalnya pada posisi 3. Nah, ini akan menampilkan cout nama, jumlah barangnya, terus harga barangnya. Ini sebelum diubah. Dan ini merupakan hasil untuk mengubah atau change barang itu yang dikasih masuk dalam parameternya. Jadi ini akan nyambung ke parameter, jumlah barang juga akan nyambung ke parameter, harga barangnya juga akan nyambung ke parameter, di mana simpan menunjuk nama barang, simpan menunjuk jumlah barang, simpan menunjuk harga barang. Nah, kemudian akan menampilkan cout data setelah diubah pada posisi ke-3 tersebut, misalkan posisi 3. Jadi ini akan menampilkan nama barang yang sudah diubah, jumlah barang yang sudah diubah, harga barang yang sudah diubah. Oke, baik, kembali lagi dengan saya Alfa Priyansyah. Jadi sekali ini saya akan melanjutkan fungsi untuk jumlah harga barang ya. Nah, jadi pada fungsi jumlah harga barang ini untuk menghitung seluruh harga barang yang ada di barang yang kita input nanti. Nah, di sini kita masuk di kondisi if, di mana kondisi if ini jika gudangnya kosong ya. Jika gudangnya kosong, maka akan teroutput nanti gudang tersebut kosong. Kemudian jika seandainya gudangnya tidak kosong ya, berarti akan tereksekusi program ini yang baris ini. Nah, jadi tereksekusinya ya, yang baris ke-154 ini top itu yang top ada di barang itu akan tersimpan di dalam pointer simpan yang berstruct barang ya, sehingga simpan ini memiliki akses di seluruh struct barang itu. Jadi simpan juga nanti memiliki nama barang, jumlah barang ya, dan seterusnya, harga barang. Oke. Kemudian di sini juga mendeklarasikan pointer total ya, yang dia itu masih 0 ya. Ini untuk jumlahnya nanti, untuk totalnya. Kemudian masuk ke perulangan while. Jika seandainya simpannya perulangan while ini dia akan terus berulang hingga simpannya itu dia 0 ya. Artinya simpan tidak sama dengan 0 ini artinya dia akan terus berulang jika simpannya itu dia akan tidak sama dengan 0 dan dia akan berhenti jika sama dengan 0 seperti itu. Nah, masuk ke sini di mana total operatornya itu dia plus sama dengan simpan jumlah barang. Nah, ini artinya adalah totalnya ini itu akan ditambahkan dengan jumlah barang yang ada disimpan yang tadi. Karena kan awalnya itu kan topnya jadi disimpan, jadi jumlah barang yang ada disimpan itu akan dikalikan sama harga barang yang ada disimpan. Jadi untuk menghitung total ini kan dia harga barang dikalikan sama jumlah barang kan. Jadi awalnya itu dia jumlah barang dikalikan harga barang. Kemudian barang selanjutnya yang ada disimpan itu akan menjadi simpan ya. Jadi yang awalnya simpannya itu di top itu sekarang berada di barang selanjutnya yang ada disimpan
dan dia masuk ke dan dia berhenti perulangan, baru dia ngecek lagi di sini. Apakah simpannya dia tidak sama dengan 0? Jika seandainya masih ada barang selanjutnya, maka akan bertambah lagi, maka akan dikalikan lagi totalnya. Nah, karena totalnya sebelumnya itu sudah di jumlah, kan tadi ada operator ini, maka dia akan mengalihkan lagi dengan barang yang selanjutnya itu. Dia akan mengalihkan jumlah barang dikali harga barangnya. Dan seterusnya begitu sampai simpannya itu 0. Ya, atau sampai simpannya itu tidak ada. Nah, jika sudah terhitung totalnya yang ada di perulangan ini, kemudian akan teroutput total harga di semua barang itu adalah total yang ada di sini nanti. Ya, kemudian terreturn total. Oke, dan saya lanjut di fungsi destroy. Berarti ini fungsi untuk menghapus seluruh barang yang ada di sistem ya. Jadi pertama itu top yang tadi itu disimpan ke dalam pointer simpan ya di struct barang. Kemudian masuk ke perulangan while lagi. Yang dimana jika simpannya itu tidak sama dengan 0, maka akan dia terus terulang itu sampai simpannya 0. Ya. Nah, jadi sistemnya itu adalah simpan ini yang tadi, simpan ini akan masuk lagi ke dalam pointer hapus ya. Yang dimana di dalam struct barangnya. Yang dimana kemudian hapus yang barang yang di setelah hapus ya, barang yang setelah hapus itu akan masuk lagi ke simpan. Jadi istilahnya simpannya itu dia pindah ke barang selanjutnya dan hapus itu hapus itu akan tetap di simpan tadi yang sebelum simpan tadi. Ya. Kemudian akan menghapus delete hapus. Kemudian masuk lagi ke kondisi while dan mengecek lagi. Apakah simpannya itu tidak sama dengan 0? Jika masih ada simpan yang tadi, simpannya itu anggaplah simpan tadi ada barang, maka akan dieksekusi lagi. Simpannya akan masuk ke pointer hapus, kemudian simpannya akan pindah ke dalam barang selanjutnya dihapus, kemudian delete hapus, dan seterusnya. Sehingga ini akan menghapus seluruh barang yang ada. Kemudian setelah menghapus seluruh barang, kemudian topnya dijadikan 0, dan juga count-nya juga dijadikan 0. Ya. Kemudian akan teroutput semua data berhasil dihapus. Oke. Dan untuk fungsi display barang saya akan serahkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Made Bagas Mardiana dengan NIM F551240117. Nah, saya akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Yang dimana presentasi selanjutnya adalah fungsi display barang. Nah, di fungsi display barang ini terdapat sebuah kondisi yang dimana namanya adalah gudang kosong. Kegunaan kondisi if gudang kosong ini adalah untuk mengecek apakah gudang itu terisi atau kosong. Sehingga jika gudang itu kosong, maka akan terjalan ini. Gudang tersebut kosong. Cout, gudang tersebut kosong. Namun, ketika gudang itu terdapat isi, maka kondisi ini akan diabaikan sehingga masuk ke program selanjutnya. Nah, di program ini kita mendeklarasikan, kita membuat bahwa variable top itu adalah pointer sekarang dari struct barang, yang dimana lalu kita membuat posisi untuk posisi sekarang itu di posisi pertama. Artinya adalah kita membuat posisi itu sebagai posisi pertama. Nah, sekarang kita membuat cout. Berikut adalah ini adalah isi gudang. Lalu masuk ke perulangan while. Di mana perulangan while-nya memiliki kondisi bahwa dia akan terus berjalan jika sekarang itu tidak sama dengan 0. Gitu. Lanjut. Nah, di sini cout. Lalu posisi plus plus. Posisi plus plus ini ketika setiap iterasi perulangan, maka kan posisinya akan menaik dari yang 1 menjadi 2 dan seterusnya. Lalu titik. Nah, sekarang titik. Setelah titik ada
nama barang dari sekarang. Nah, nama barang dari sekarang ini artinya menampilkan nama barang dari barang yang sekarang dituju atau barang sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan di integer main. Lalu, oke, sekarang ada jumlah yang dimana jumlah barang dari sekarang. Artinya barang yang saat ini ditunjukkan berapa jumlahnya, gitu. Lalu harga barang dari sekarang. Terus, nah ini adalah program di mana untuk menuju ke barang selanjutnya. Jadi sekarang adalah setelah barang sekarang, artinya barang selanjutnya, seperti itu. Lalu masuk ke integer main atau fungsi utama. Nah, kita cout manajemen gudang masuk, lalu kita memanggil kelas gudang barang dengan GB untuk mempersingkat. Nah, untuk memasukkan barang atau push, itu adalah push, kita panggil GB titik push barang. Nah, barang yang di push itu misalnya kardus, jumlahnya 3, harganya 4.000, dan seterusnya sampai elektronik. Lalu setelah itu ada GB gudang barang atau GB display barang, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan GB pick barang, di mana akan menampilkan barang posisi kedua. Lalu pop, GB pop adalah fungsi untuk menghapus barang yang paling terakhir masuk. Jadi barang yang baru saja dimasukkan itu akan dihapus duluan, begitu. Sedangkan yang paling pertama dimasukkan itu akan dihapus terakhir. Tapi untuk fungsi pop adalah kita menghapus barang yang baru saja dimasukkan, atau di sini adalah elektronik. Oke. Lalu kita ada pick barang kedua lagi. Terus ada GB change barang, di mana barang pertama akan diganti menjadi laptop rusak dengan jumlah 5 dan harga 8.000. Lalu GB jumlah barang, jumlah harga, di mana akan menampilkan semua jumlah harganya dari semua barang. Dan GB destroy, di mana akan menghancurkan semua atau meniadakan semua barang yang ada di list atau yang ada di sini, begitu. Lalu kita display dan return 0. Kita langsung run saja. Oke, berikut adalah hasil outputnya. Ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri dari kelompok 8, kelas TIA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.